Anjir gue dipepet. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Faisal Farah di channel saya pribadi. Ini kita shootnya sore nih, sekitar jam 6 sore. Tadi pulang kerja ya dari kantor itu sekitaran jam 5.30an lah, nyeting kamera dulu. Dan sekarang baru on cam di pertengahan jalan menuju Karawang, dari Cibitung ke Karawang. Ini itu di sekitaran Kaliulu ya. Nah guys, di sini tempat kejadian gua nabrak tukang roti. Ya, buat teman-teman kerja gua, disitulah kejadiannya, TKP-nya, tempat kejadian perkaranya. Jadi gini ceritanya, si tukang roti itu dari sini nih, kontraflow. Nah gua normal kayak gini, cuma mata gua yang nggak normal. Mata gua ngantuk gitu, ngalenyap, mun kata orang Sunda temanya ngalenyap gitu ya, ngalenyap sebentar. Tiba-tiba tukang rotinya tuh teriak, awas gitu ya. Awas, gue tiba-tiba mulai kan tek gitu, mulai. Ya udah, itu tidak, gue sempet ngerem, terus blok aja kena, gue kebanting ke arah kanan, dan bahu gua, badan gua yang segede gaban ini numpuk di bahu gua kekilir. Terus alhamdulillahnya HP ada yang megangin, ada yang nolongin di situ. Terus HP-nya langsung dipegang, dikasihin ke gua, "Pak, ini simpen HP-nya, kantongin langsung," gitu. Dan mungkin dia paham HP-nya bakal diincer sama orang-orang yang suka memanfaatkan kondisi gitu. Nah terus ya udah, gua nego sama tukang roti itu. Ya dia juga sebenarnya salah, gua agak sedikit ngegos di situ. Bapak kan kontraflow, kata-kata gitu. Padahal emang gua ngantuk. Dia nggak tahu kalau gua ngantuk, sejujurnya dia nggak tahu kalau gua ngantuk, karena gua pakai helm full face. Face-nya gua tutup gitu. Nah jadinya ya dia nggak tahu. Ya gua ngegos aja. Bapak kan yang kontraflow, kata gue gitu. Dia nggak mau gitu. Ya udah Pak, kita damai aja gitu. Sok lihat kondisinya kayak gini. Dia minta, kalau nggak salah minta 500.000 karena memang kondisi kaca gerobak roti. Ini tukang roti yang pakai motor itu loh, tukang roti yang pakai motor, terus gerobaknya di belakang. Nah gua niban itu sebenarnya nggak pas di gerobak. Gua niban itu kayaknya di sekitaran ya apa ya, sekitaran depan lah, tengah dia gitu ya. Dia sih bilang, saya nggak ada uang Pak, kata gue gitu kan, karena memang nggak ada duit. Gue nggak megang duit di situ. Duit gue cuma ada 150.000 kalau nggak salah di dompet tuh. Nah ya oke guys, oke Duh. Ya jadi ya udah seadanya aja gitu kan. Saya adanya 100.000, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Ya mungkin daripada gua nuntut buat ke hukum, dan posisi dia kan kontraflow, pasti dia kalah juga gitu. Ya udahlah, dia terima aja tuh 100.000 dari gua. Ya udah, gua jalan lagi kan dengan kondisi gua yang kirain gua buka tak tuh ibu-ibu. Teteh. Ya, lagi dengan kondisi gua yang sakit bahu, sama motor agak bengkok gitu, setirnya agak bengkok gitu. Gue pakai motor ini. Ya gitulah. Ya udah, jalan aja gitu alhamdulillah sampai ke rumah. Habis itu langsung diurut dah. Diantar sama mamang, diurut tuh berapa kali terapi gitu baru bisa sembuh benar-benar gitu. Nah itu pengalaman gua. Sebenarnya nggak mau nyeritain itu ya, nggak mau nyeritain tukang roti, cuma ya jadi trauma tersendiri aja gitu kalau lewat situ. Terus kalau ngelihat tukang roti yang ada di belakang gitu, yang gerobaknya di belakang, gerobak kacanya di belakang gitu. Nah ini mobil galau ini nih, posisinya dia di tengah. Dia mau kemana sebenarnya? Gue ikutin aja, gue pengen ke sebelah kanan. Oke. Nah
langsung ambil kiri, lanjut. Nah, kita udah melewatin Lembah Abang tadi, perumahan BCL, dan kita masuk ke kawasan cepat nih. Di sini teman-teman bisa, kalau lewat ini bisa ngepush speed motor teman-teman gitu. Oh ya, mau cerita masalah konten kemarin. Jadi ada beberapa koreksi dari teman-teman, dari saya pribadi juga ada. Kalau dari saya sendiri sih mic-nya, suara vokalnya itu terlalu bising ya, karena saya yang ngedit, jadi voice pure yang dari device-nya, yang dari kameranya itu bising banget gitu. Nah, penilaian saya itu gara-gara si mic-nya itu kedekatan sama mulut gitu ya, jadi bau gitu kali ya, kata mic-nya, "Jrut, ini mulut lu bau banget sih," gitu ya. Gue kasih suara yang jelek aja lah. Nah, jadi sekarang si mic-nya itu diselipin ya, diselipin di antara apa itu namanya. Jadi kalau full face kan ada yang penyangga pipi tuh, sama di antara busa pipi sama helm gitu, sama batok helmnya gitu. Nah, gue selipin di situ vokalnya dengan harapan gue dapet vokal yang lebih bagus gitu, dan nggak terlalu bising gitu, kayak gitu. Gue jadi di 4 ya, oke. Lupa. Nah, di sini bisa ngepush sih, kadang-kadang langsung ngepush, nyobain aja gitu. Nah, di depan sana tuh ada speed checker gitu. Speed checker maksimal itu di 60 kalau nggak salah, speed checkernya itu. Ya, di 60 itu udah kuning ya. Jadi ngejajal aja di sini tuh ada speed checkernya tuh 50, oke tadi kan. Kadang-kadang kalau lagi iseng gue push aja di atas 60 gitu, di 80 gitu kan, tandanya merah. Oke. Lanjut, itu memang perbuatan yang tidak baik ya. Perbuatan yang tidak senonoh. Alah. Oke, lanjut. Kita sudah melewati apa itu namanya, perusahaan ban ya, Multistrada Arah Sarana. Ada teman saya yang kerja di situ, nggak tahu masih kerja di situ apa enggak. Cuma yang pasti istri saya pernah tes di situ dan nggak keterima. Nah, itu awalan dan intermezzo. Sebenarnya saya nggak pengen ngebahas itu sih. Saya ngebahasnya pengen ke apa ya? Oh gini. Jadi tadi habis sholat asar itu ada temen yang ngepost kafenya dia di kampung halaman dan jauh di sana gitu, di Tempuran gitu. Nama kafenya itu Magnolia Kitchen. Teman saya dari kecil, teman SD, teman SMP gitu, SMA pisah. Saya SMA-nya di Karawang, dia masih di Oheng itu di mana ya? Masih di Tempuran kayaknya. Sorry yang. Nah, terus ketemu lagi ketika kita mau daftar di universitas. Kebetulan waktu itu ada ujian masuk, mandiri gitu. Mandiri di UPI. Nah, gue daftar di Oheng, daftar bareng lah, kita berdua lah gitu, bareng daftar. Kebetulan ketika tes gue dapet telepon gitu, udah keterima di salah satu akademi di Bogor. Sebutin jangan nih. ya nantilah. Nah, terus di Bandung itu gue kan tetap ngelanjutin tesnya, tes UM-nya, dan alhamdulillah gue keterima di situ di UM. Gue lagi, jangan pakai gue lah ya, yang gak enak. Saya lah gitu. Ya, saya ngambil ini. Oke, siap. Kasih kode. Thanks kodenya bang, Ya, saya ngambil komputer, dan teman saya itu yang punya kitchen sekarang itu bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris apa sastra Inggris, kayaknya sastra Inggris. Dan sebelum pandemi itu dia itu tour guide. Dia memang ditopang sama wajah yang good looking juga gitu kan, badannya juga bagus, tinggi gitu, jangkung ya cocok banget lah jadi tour guide, bule-bule gitu kan. Nah, sekarang mungkin masuk ke zamannya pandemi ya, COVID, dia ada di rumah aja gitu ya.
sama istrinya buka kitchen gitu, buka kafe gitu, tempat nongkrong anak-anak kampung lah, nongkrong di situ gitu, yang lumayan instagramable lah. Nanti dicari aja Magnolia Kitchen. Nah, Magnolia Kitchen. Nah, dia ngeposting, sebenarnya cuma ngepost foto doang. Gue komen, irahanya bisa ngopi di dinya gitu. Bahasa Indonesianya, kapan ya saya bisa ngopi di situ gitu. Wah, ini suasananya udah mulai mendung nih. Alah, mendung aja nih. Kayaknya nggak bakalan ini deh, nggak bakalan kondusif nanti ke depannya. Nanti kalau gerimis kita off, paksa kita off ya. Nah, habis komen-komen dari situ, untuk saya bilang teman-teman kampung itu punya grup WA enggak gitu. Siapa tahu ada gerakan pemuda gitu, khususnya ke anak-anak pemudanya ya. Siapa tahu ada gerakan pemuda gitu di kampung. Karena menurut Abang Iwan Fals, asik, Iwan Fals itu temannya Doel Sumbang. Sumbang dan Fals ya, Sumbang itu Fals dalam bahasa Sunda. Sumbang dana. Sumbang sih ya. Sumbang apa sih? Anjir, gajibu banget ya. Ya nggak apa-apa, daripada ngantuk lah kan, nabrak tukang ini lagi, tukang apa? Nabrak tukang roti lagi kan. Yang penting keringet, kriuk, yang penting kriuk. Nah, ya itu kan kayak gitu ya. Dia bilang ya nggak tahu sih, kayaknya nggak ada anak-anak muda gitu. Ya udah, kata dia, ya udah sini aja lah kita ngobrol-ngobrol, kata gitu, siapa tahu ada inspirasi gitu. Karena menurut paham saya gitu, menurut Abang Iwan Fals itu juga desa merupakan kekuatan gitu kan. Desa itu harus kuat gitu, dan kekuatan zaman sekarang itu dibangun sama pemuda-pemudanya gitu. Nggak kerasa ya kita ngobrol-ngobrol. Kita udah nyebrang Citarum lagi aja nih. Tadi di Kabupaten Bekasi, sekarang kita udah gijlik. Udah nyampe Kabupaten Karawang. Ini lampu merah Tanjung Pura. Ini alhamdulillah sih nggak turun gerimis ya. Mungkin kalau kedepanan dikit juga mungkin gerimis juga sih. Nah, kita lihat aja lah. Sebelum gerimis mah kita ya ngevlog aja lah, nemenin gua ya teman-teman. Daripada gue nabrak tukang roti kan, nah itu lagi ya, itu berarti gue trauma itu. Kalau itu lagi kata-kata itu lagi yang keluar gitu, daripada gue nabrak tukang roti gitu, berarti gue trauma mendalam gitu kayaknya. Ini gue harus ke psikiater deh. Aduh. Nah, dari obrolan itu, gue sih pengen ngebikin sebuah usaha sebenarnya sama teman-teman itu. Cuma nggak tahu lah nanti ke depannya seperti apa. Nanti kalau ketemu sama teman-teman gitu, teman-teman di kampung, konsepannya seperti apa gitu kan. Waduh, lampu merah ya, gue lewat sini aja. Oke. Kita lewat lingkar luar ya guys. Sekaligus nih buat teman-teman yang mau beli kamera Bipro, ini nuansa malamnya nih yang ditangkap sama kamera. Kalau malam-malam itu kayak gini nih kualitasnya. Silahkan nilai gitu. Review. Oke, kita balik lagi ke masalah bikin usaha di kampung. Iya, sebenarnya tujuan gue pengen bikin usaha di kampung itu pengen memberdayakan gitu loh. Memberdayakan semua aset yang diberikan sama Allah kepada tempat tinggal gua gitu. Pengen nge-SWOT gitu, nge-analisa SWOT, apa sih strength-nya, kekuatannya apa gitu, kesempatannya apa, opportunity-nya apa, resort kita apa gitu, anak muda kita ada berapa dan posisinya seperti apa, apakah tiktokers atau youtuber kan kayak gitu, sarjananya seberapa banyak, lulusan SMA-nya seberapa banyak gitu. Gua nggak yang kepikiran sama gue sekarang itu sebenarnya nggak ngurusin desa ya, tapi kampung gitu, dusun, lebih ke dusun gitu, pengen ke situ. Kita bisa apa sih gitu dengan semua sumber daya yang ada di desa itu, kita bisa ngelakuin apa gitu buat masyarakat sekitar gitu, bisa bikin apa gitu. Jujur saya iri sama teman-teman yang bikin yang mengelola gitu ya, BUMDes-nya gitu. BUMDes itu badan usaha milik desa gitu kan, dengan baik gitu, dengan tertata gitu, dengan merapi. Ada yang bikin
tematik park gitu kan, taman-taman tematik gitu. Contohnya Jatidipala gitu. Terus ada beberapa juga ada yang terjun ke agrobisnis gitu, ke apa sih itu namanya, ke aduh apa sih itu perkebunan melon. Itu bayangin aja di daerah dataran rendah, di daerah pinggir pantai gitu, nggak jauh dari pantai, itu bisa menanam melon gitu kan. Itu dari BUMDes, itu dari badan usaha milik desa gitu. Nah, sedangkan di kampung gua nggak tahu BUMDesnya seperti apa, nggak tahu gitu. Jadi saya nggak bisa menilai, karena siapa sih saya, KTP saya pun udah bukan orang sana ya. Secara administratif saya kewarganegaraan saya itu Karawang Timur gitu. Bukan Tempuran lagi gitu. Cuma yang saya lihat BUMDesnya mungkin ada, tapi kurang terekspos ya gitu. Ya gimana mau tahu ya, gua aja kan jarang pulang ke rumah ya. ya seperti itulah. Jadi gitu. Nah, pengen kayak PU gitu, patungan usaha gitu sama teman-teman. Kan kita sebenarnya sih aset banyak ya, ada beberapa juga pengusaha gitu kan, peternak di situ, ada yang punya empang, bikin empang gitu, bikin kolam ikannya dijual-jualin itu, banyak sih sepertinya kayak gitu. Jadi kita pengen usaha apa lagi sih gitu yang masih bisa dikembangkan gitu. Jadi yang pengen ke arah social planner atau enggak ke ekowisata gitu. Ya kayak gitu. Nggak tahu nih nanti konsepannya seperti apa, cuma itu yang ada di pikiran saya sekarang, ngebikin konsep usaha buat di desa gitu. Kita ya pengen pemberdayaan lah gitu, pemberdayaan teman-teman di desa. Sebenarnya teman-teman juga udah berdaya sih, belum berdaya. Cuma pengen tahu aja gitu, pengen, kalau kata presma saya, kata Pupu itu ambil bagian gitu, ambil bagian, kalau ada apa-apa coba ambil bagian gitu. Itu kata-kata Pupu yang masih terngiang gitu di kepala saya gitu. Kalau kata-kata saya yang terngiang di kepala Pupu pasti ini nih, kalau enggak lu tarik gua ke BEM, gua pasti udah hafal itu Al-Quran. Dia suka merasa bersalah kalau inget kata-kata gua itu. Iya ya, kalau enggak gua tarik, kalau nggak si Pupu itu narik gua ke BEM gitu, mungkin gua udah hafal Quran itu. ya enggak sih, itu jalan kehidupan dan takdir qadarullah, itu asik. Bijaksana, bijaksini sekali saya gitu. Oke, sebenarnya kita bisa belok kanan juga sampai ke rumah, cuma gua nggak pengen lewat situ. Gue pengennya lewat Lamaran, lewat jembatan Lamaran, terus nanti lewat Lira Medica. Oke, saya masuk. Sip, ada pokis. Wah, apa nih? Jat-jatan kali ya. Anjir, ada pokis. Jat-jatan kali ya. Aduh. Salah saya setelah masukin gigi harusnya ke belakang biar bisa akselerasi. Wow. Nah, ini salah satu alasan saya kenapa pengen nge-motovlog ya, karena banyak kejadian-kejadian yang extraordinary gitu kan. Bener-bener extraordinary gitu, nggak biasa gitu ketika berkendara motor itu gitu. Salah satunya adalah nabrak tukang roti. Lanjut balik lagi, bener, tukang roti kacau, otaknya kacau. Aduh, maaf ya Bapak Roti, maaf ya keluarganya Bapak Roti. Sejujurnya ya keduanya juga salah ya. Mungkin kalau bapaknya nggak kontraflow, mungkin saya kecelakaan mandiri gitu kan itu. Ya, self destruction. Self destruction apa itu? Ya, ini kita udah mau sampai sebenarnya ke jembatan Lamaran. Kita mau belok kiri, habis itu belok kanan ke arah Lira Medica gitu.
Oke, saya tutup aja ya vlognya, motovlognya. Ya, terima kasih sudah menemani saya bercuap-cuap gitu, sudah mau mendengarkan celotehan saya. Ya, tujuannya sih memang itu sih, biar saya nggak ngantuk. Kalau dengan ngomong kayak gitu, bercerita kayak gini, saya jujur nggak ngantuk gitu. Paling berbusa aja mulutnya. Kayak gitu. Oke, saya harus keluar jalur utama. Sekarang pukul 6:20, sudah masuk maghrib. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah, mohon maaf atas segala kesalahan. Salah ucap kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gerung-gerung. Salam geter-geter. Kan gue pakai Supra ya, geter-geter dong.